Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar kali ini adik-adik? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya kakak ada pantun lagi. Pergi ke pasar, jumpa Pak Ali. Pak Ali kotor, darilah sawah. Judul pelajaran kita hari ini, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, jadi kalau kita lihat, di masjid itu beberapa sholat, yaitu sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini adalah kewajiban bagi kita, terutama laki-laki. Nah, bagaimana sih sholat berjamaah? Apa saja perihal tentang sholat berjamaah tersebut? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama ialah tentang pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi minimal daripada sholat berjamaah ini dua orang. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sholat berjamaah. Yang pertama harus ada imam, kemudian ada makmum yang berniat untuk mengikuti imam, kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat, kemudian sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Nah, adapun imam ini harus memenuhi beberapa syarat untuk bisa menjadi seorang imam. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain, berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan, kemudian harus seorang laki-laki, kecuali makmumnya itu semuanya perempuan, maka perempuan juga boleh jadi imam. Kemudian tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Adapun syarat untuk seorang bisa dijadikan makmum ialah makmum berniat mengikuti imam, kemudian mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, dan hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, maka makmum juga harus sholat asar. Berikutnya mengenai makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Jadi makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafik, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama sang imam. Kemudian mengenai faktor penghalang dari sholat berjamaah yang menyebabkan orang bisa meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, berarti hujannya harus yang lebat. Kemudian angin kencang yang sangat membahayakan. Kemudian sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Kemudian sangat ingin buang air kecil atau buang air besar. Dan karena baru makan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Kemudian untuk tata cara sholat berjamaah yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Barisan saf di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sementara jemaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang diderehkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ikhram, takbir intiqal atau tasmi, dan salam. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat Aidain, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, dan sholat witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah selesai membaca Al-Fatihah. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri juga boleh. Berikutnya keutamaan daripada sholat berjamaah ini, perbandingan pahala antara sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah itu berbanding 27 derajat. Jadi sholat sendirian atau munfarid 1 derajat dan sholat jamaah 27 derajat. Hal ini karena sholat jamaah memiliki keutamaan, yaitu diantaranya menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan,
menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, kemudian mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Nah, alhamdulillah sudah kita simak bersama penjelasan mengenai sholat berjamaah. Semua yang terkait dengan sholat berjamaah sudah kita simak dalam penjelasan tadi. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kakak akhiri dengan pantun lagi. Baju yang sobek, mari dijahit. Sobeknya kecil, di bawah kerah. Mari kita pergi ke masjid bersama kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.